Pada video kali ini kita akan membuat program uji primalitas menggunakan metode trial division. Tapi sebelum masuk ke penulisan kode C++-nya, ada penjelasan singkat terlebih dahulu. Untuk mengetahui apakah suatu bilangan itu adalah komposit atau prima, kita perlu mengetahui bahwa untuk kedua jenis bilangan, komposit dan prima, bilangan tersebut akan habis dibagi satu dan habis dibagi bilangan itu sendiri. Tapi khusus untuk komposit, bilangan tersebut akan habis dibagi angka yang selain satu dan bilangan itu sendiri. Artinya bilangan itu memiliki faktor selain satu dan bilangan itu sendiri. Di sini kita ingin menguji suatu angka yang direpresentasikan sebagai variabel n. Kita nyatakan bahwa n adalah hasil perkalian A dan B. Jadi n sama dengan A dikali B. Di mana hubungan antara A dan B itu diekspresikan dengan pertidaksamaan bahwa A lebih kecil atau sama dengan B. Maka kita akan mendapat pertidaksamaan lagi bahwa A itu lebih kecil atau sama dengan akar N. Jadi nilai A tidak akan melebihi akar N. Dan B itu nilainya pasti lebih besar atau sama dengan akar N. Jadi nilai B tidak pernah kurang dari akar N. Nah, di metode trial division ini, kita mencoba untuk mencari tahu apakah N itu memiliki faktor selain 1 dan N. Jika iya, berarti kita simpulkan bahwa N adalah bilangan komposit, dan jika tidak, kita simpulkan bahwa N adalah bilangan prima. Karena kita mencoba untuk mencari faktor selain 1 dan N, maka kita batasi nilai A, di mana kita tetapkan nilai A itu harus lebih besar daripada 1, dan nilai B harus lebih kecil daripada N. Di metode trial division ini, kita ingin mencari tahu nilai dari faktor A jika ada. Yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk menebak nilai dari faktor A dengan melakukan operasi modulus n mod i. N adalah angka yang ingin kita uji primalitasnya, dan i adalah faktor tebakan kita. Karena kita ingin menebak nilai dari faktor A, dan nilai dari faktor A itu harus lebih besar daripada 1, maka tebakan kita dimulai dari 2. Kita lakukan operasi modulusnya n mod i, di mana jika n adalah bilangan genap, tentu akan habis dibagi 2, dan n mod i itu hasilnya akan 0. Jika hasil dari operasi modulus adalah 0, maka kita tetapkan bahwa n adalah bilangan komposit. Dan jika tidak, yang kita lakukan adalah kita menambah i sebanyak 1. Jadi yang tadinya 2 menjadi 3. Lalu kita harus cek apakah nilai i itu masih berada dalam rentang nilai dari faktor A yang memungkinkan, di mana nilai A itu tidak boleh melebihi akar N. Jadi kita cek apakah I itu masih di bawah atau sama dengan akar N atau tidak. Jika ya, maka kita lakukan lagi operasi modulusnya dengan nilai I yang baru. N modulus I, yang dimana I sekarang adalah 3. Jika N habis dibagi 3, maka N mod I hasilnya tentu akan 0, dan kita tetapkan bahwa N adalah bilangan komposit. Jika tidak, maka yang kita lakukan lagi adalah kita menambah I sebanyak 1 lagi. Nah, jika kondisi pertidaksamaan A tidak terpenuhi, artinya nilai I itu sudah melebihi akar N, maka kita tetapkan bahwa N adalah bilangan prima. Oke, kita masuk ke dalam penulisan kode C++-nya. Jadi, algoritma trial division ini akan dijalankan di dalam suatu fungsi yang bertipe boolean. Yang berarti fungsi ini mengembalikan nilai true atau false. Fungsi akan mengembalikan nilai true apabila angka yang kita uji adalah bilangan prima, dan false jika angka yang kita uji bukanlah bilangan prima. Untuk nama dari fungsinya akan kita beri nama prima saja, dan parameter dari fungsinya adalah n, yaitu angka yang ingin kita uji, bertipe integer. Lalu di dalam fungsinya kita deklarasikan faktor tebakan kita, yaitu i, yang diinisialisasi sebagai 2. Lalu untuk operasi modulusnya ini akan dilakukan dalam perulangan while, di mana operasi modulus ini akan terus berjalan jika
hasil dari operasi modulus itu bukanlah 0 dan jika I masih berada dalam rentang faktor A yang memungkinkan, di mana berarti I harus lebih kecil atau sama dengan akar N. Kondisi itu kita tulis sebagai I dikali I itu lebih kecil atau sama dengan N. Ini persamaannya sama saja dengan I lebih kecil atau sama dengan akar N. Kemudian kita lakukan operasi modulus di dalam perulangan while-nya. Jika hasil dari operasi modulus adalah 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai false, yang berarti N bukanlah bilangan prima. Jika fungsi sudah mengembalikan nilai false, maka fungsi pun berhenti berjalan dan tidak lanjut ke tahap berikutnya. Namun, jika hasil dari operasi modulus bukanlah 0, maka I akan ditambah sebanyak 1. Dan operasi modulus pun akan diulangi lagi dengan nilai yang baru, asalkan kondisi dari perulangan while ini masih berlaku. Jika nilai I sudah keluar dari rentang nilai faktor A yang memungkinkan, artinya nilai I sudah melebihi akar N dan operasi modulus tidak menunjukkan bahwa hasilnya adalah 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai true, yang berarti N adalah bilangan prima. Terakhir, kita buat suatu penyaringan. Jadi jika nilai N yang dimasukkan itu lebih kecil daripada 2, misalkan 1, 0, atau bilangan negatif, maka otomatis fungsi akan mengembalikan nilai false, yang berarti N bukanlah bilangan prima. Sekarang kita uji programnya. Kita akan uji angka 11. Jadi kita tahu bahwa 11 itu adalah angka prima, maka jika kita masukkan 11 sebagai parameter pada fungsi ini, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Dan kita atur jika nilai yang dikembalikan adalah true, maka akan dicetak 11 adalah bilangan prima. Kemudian kita akan mencoba lagi dengan 16. Jadi 16 itu adalah bilangan komposit, jadi bukan bilangan prima. Dan fungsi seharusnya mengembalikan nilai false. Jadi kita atur di kondisi if-nya. Jika nilai yang dikembalikan adalah false, maka akan dicetak 16 bukan bilangan prima. Dan kita jalankan programnya. Dan bisa dilihat hasilnya tercetak 11 adalah bilangan prima dan 16 bukan bilangan prima, yang berarti trial division yang sudah kita tulis bekerja dengan baik.